Tanam paksa itu bukan kerja, itu mesin pembunuh rakyat. Dan sisi tergelapnya jarang sekali dibahas di sekolah. Tahun 1830, Belanda memaksa rakyat di Jawa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan lain-lain. Katanya sih hanya 20% tanah yang wajib diserahkan, tapi kenyataannya banyak desa dipaksa menyerahkan lebih dari setengah tanah mereka. Kamu tahu apa yang tidak dicatat di buku sejarah? Tanam paksa mengakibatkan kelaparan massal. Di Cirebon, Demak, Grobogan, ribuan orang meninggal karena desa memprioritaskan tanaman ekspor. Datang beli rempah, pulang jadi penguasa. Bayangin, ada tamu datang ke rumah, awalnya cuma mau beli bumbu dapur, lama-lama ngatur seluruh rumah. Inilah kisah VOC, tamu jauh dari Belanda yang datang ke Nusantara. VOC itu singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan dagang dari Belanda. Kantor pusat VOC ada di Belanda, tempatnya di Amsterdam. Tujuan utamanya cari rempah. Karena di Eropa, rempah itu mahal kayak emas. Awalnya, pusat kegiatan VOC di Nusantara ada di Ambon. Tapi kemudian, pusat VOC dipindahkan dari Ambon ke Batavia. Karena Batavia lebih strategis, dekat jalur dagang, gampang dikontrol, dan cocok jadi pusat kekuasaan. Sejak itu, Batavia jadi pusat VOC di Nusantara. Ditambah lagi, VOC punya hak oktroi. Boleh punya tentara, bikin perjanjian, sampai perang. Yang ngatur semua dari Batavia adalah Gubernur Jenderal VOC. Gubernur Jenderal VOC paling terkenal, Jan Pieterszoon Koen. Tapi di balik itu, VOC sering pakai cara keras demi monopoli rempah. Awalnya bilang, kami cuma dagang kok. Besok, pajak ya. Lusa, pelabuhan punya kami. Besoknya lagi, ini wilayah VOC. Kalau kamu hidup di zaman VOC, bakal diam atau melawan? Adu domba politik pecah belah. Di Indonesia hal ini merujuk pada strategi divide impera yang diterapkan Foch dan pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai Nusantara dengan memecah belah kerajaan atau kelompok lokal. Istilah ini kini bermakna hasutan atau provokasi untuk menciptakan konflik. Seringkali memanfaatkan isu sara atau hoaks demi kekuasaan. Berikut adalah rincian mengenai sejarah dan istilah adu domba di Indonesia. Divide impera berasal dari bahasa Latin yang berarti pecah dan berkuasa. Ini adalah strategi politik, militer, dan ekonomi untuk memecah kelompok besar menjadi kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Politik adu domba, istilah umum di Indonesia untuk menyebut taktik memecah belah persatuan. Dalam konteks sosial keagamaan disebut sebagai namimah. Ini berarti mengadu domba atau menyebarkan berita untuk memprovokasi permusuhan. Sejarah di Indonesia, era kolonial Inggris abad ke-17 sampai 18. Foch menggunakan taktik ini untuk memonopoli perdagangan dan menguasai region besar dengan memanfaatkan konflik internal. Seperti dalam kasus Kesultanan Goa dan membantu Arab Malaka. Era kolonial Belanda abad ke-19 sampai 20. Penerapan yang lebih sistematis terlihat pada Perang Madri 1821 sampai dengan 1837. Dan perang melawan penguasa lokal lainnya di seluruh Nusantara. Di era modern atau reformasi, politik adu domba bertransformasi menjadi penyebaran hoaks. Ujaran kebencian dan manipulasi isu sara untuk menciptakan perpecahan sering terjadi di media sosial. Tujuannya adalah mencari keuntungan pribadi atau kelompok, mempertahankan kekuasaan, dan melemahkan musuh. Dampaknya sangat merusak, menyebabkan konflik horizontal, permusuhan, dan perpecahan sosial. Adu domba adalah perilaku tercela dilarang keras karena merusak harmoni dan kemanusiaan.
This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.